Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizky Arianti, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, di sini tujuan saya membuat video untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah Aswaja. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan membaca soal pertama, yaitu banyaknya organisasi kemasyarakatan atau yang disingkat dengan Ormas Islam mengaku pengaruh paham Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja. Bahkan ISIS sebagai organisasi teroris terbesar di dunia pun mengakui berpaham Aswaja. Sama-sama berpaham Aswaja. Bagaimana pendapat Anda atau pandangan Anda terhadap fenomena tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Ormas Islam menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja. Contohnya Nahdlatul Ulama yang menganut ajaran Aswaja, di mana ajaran Aswaja merupakan ajaran yang menganut pada kelima sumber hukum. Yang pertama adalah Al-Quran dan Hadis, ilmu fikih, ijma, dan qiyas. Selain itu, Aswaja juga merupakan pengikut sunnah Nabi, di mana bidang ilmu fikih mengikuti salah satu mazhab keempat Imam Sunni, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbali. Didirikan pada tahun 1926 di Jombang. Organisasi Nahdlatul Ulama sampai sekarang mampu merekrut banyak anggota yang tersebar di wilayah Indonesia. Sedangkan ISIS mengatasnamakan dirinya sebagai golongan Sunni, padahal jika ditelisik ulang, sesungguhnya ideologi yang dimilikinya lebih sesuai dengan Neo-Khawarij, karena ISIS mencerminkan perilaku Khawarij di masa Islam, di mana merupakan golong oposan yang saat itu kontra dengan pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Khawarij cenderung menggunakan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan tujuannya. Puncak kekerasan yang dilakukan Khawarij adalah dalam pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib. Kuatnya ideologi Khawarij yang dianut ISIS juga dapat dilihat dari ajaran yang disampaikan oleh pimpinannya, yaitu Abu Umar al-Baghdadi. Terdapat 5 poin utama yang menjadikan landasan ISIS. Salah satunya, saya sebutkan salah satunya saja, yaitu takfiri, yang merupakan keyakinan untuk mengkafirkan mazhab atau kelompok manapun yang tidak sepaham dengan dirinya. Lihat landasan ideologi maupun ajaran ISIS yang jauh dari proses dialektis historis peradaban Islam Indonesia, rasanya menjadi tidak mudah apabila ISIS masuk dan berkembang. Ditambah lagi adanya kehadiran ulama, pesantren, madrasah, atau organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Secara prediktif, mustahil masyarakat Islam Indonesia setuju dan bergabung dengan ISIS tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 2, yaitu Rasulullah memprediksikan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan tersebut, hanya satu golongan yang selamat, yakni Aswaja. Aswaja seperti apakah yang akan selamat tersebut? Saya akan menjawab pertanyaannya tersebut. Aswaja yang ajarannya mengikuti dan mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan, tingkah laku, kebiasaan, termasuk penyampaian Al-Quran dan hadis. Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba'as mengatakan bahwa golongan yang selamat adalah jamaah yang istiqomah di atas jalan yang dilihat Nabi dan para sahabatnya, mengesahkan Allah, menaati berbagai macam permintaan dan menjauhi berbagai macam larangannya. Saya akan melanjutkan pertanyaan ketiga atau yang terakhir, yaitu banyaknya paham atau aliran yang ada di dalam tubuh Islam bisa disatukan di tengah-tengah banyaknya paham atau aliran tersebut. Bagaimana pandangan Anda? Baiklah, saya akan menjawab. Nah, menurut saya realitas umat kita itu beragam. Tidak hanya suku-sukunya saja, melainkan juga agama-agamanya. Bahkan dalam satu agama saja ada beberapa keragaman paham atau aliran. Nah, keragaman itu tampak sudah ada sejak masa perkembangan Islam. Betapa tidak, ayat-ayat Al-Quran yang menjadi sumber ajaran Islam juga terbuka untuk dipahami pun berbeda-beda. Bahkan pernah dikatakan Al-Quran hamalatun lil wujuh, yang artinya kitab suci Al-Quran mengandung beberapa aspek, sisi, macam-macam pemaknaan yang berbeda. Begitu juga dengan hadis-hadis yang dijadikan penafsir Al-Quran, sumbernya beragam dan cara memahaminya juga beragam atau berbeda-beda. Yang menjadi persoalan nantinya adalah bahwa perbedaan tersebut berpotensi menjadi ketegangan dan konflik. Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Nah, yang pertama, harus disadari dan dihayati bahwa perbedaan adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Allah berfirman, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sebenarnya Allah menghendaki niscaya kamu akan dijadikannya satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah kamu berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah engkau perselisihkan itu. Nah, yang kedua, perlu ditumbuhkan pandangan bahwa pemahaman kita tentang ajaran meskipun bertolak dari cara yang kita anggap benar, selalu ada kemungkinan salah. Nah, yang ketiga, mengemukakan pendapat harus dilandasi oleh niat yang tulus untuk mencari kebenaran dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, dalam menghadapi perbedaan ini, hendaklah kita banyak mencari persamaan-persamaan, bukan justru perbedaan-perbedaan.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, hilangkan prasangka-prasangka atau anggapan negatif terhadap kelompok lain. Tanamkanlah kelima cara untuk menghadapi banyaknya paham atau aliran yang berbeda pada diri kita. Maka kita dapat mewujudkan atau menyatukan Islam. Mungkin hanya ini jawaban yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, atau bisa dikomentar lagi tentang apa yang telah saya jawab atau yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.